Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Piratna. Saya dosen dari Prodi Sastra Indonesia. Di Prodi Sastra Indonesia saya mengajar bahasa Arab, kemudian bahasa Melayu klasik, bahasa dan sastra Melayu, kemudian ada filologi. Tidak semester ini. Pada kesempatan kali ini saya akan berikan kuliah terkait mata kuliah bahasa dan sastra Melayu. Pada mata kuliah ini insya Allah saya akan paparkan terlebih dahulu hal-hal yang mendasar yang perlu Anda ketahui. Saya ucapkan selamat datang bagi Anda mahasiswa baru Prodi Sastra Indonesia Universitas Al-Waluyo, dan bagi teman-teman mahasiswa yang siswa lama yang sudah mengenal saya, kemudian belum mengambil mata kuliah bahasa dan sastra Melayu. Saya harapkan pada kesempatan kali ini saya dapat memberikan materi dengan baik. Baiklah, kita akan mulai. Sebelum kita berbicara lebih banyak tentang bahasa kemudian sastra Melayu, mari kita mulai dari pengertian Melayu itu sendiri. Melayu pada huruf Jawinya itu Malayu ya. Malayu ini merupakan sebuah kelompok, ini merujuk pada sebuah kelompok etnis dari orang-orang Austronesia, terutama yang menghuni semenanjung Malaya, Sumatera bagian timur, kemudian bagian selatan Thailand, kemudian pantai selatan Burma, Pulau Singapura, Borneo, pesisir, kemudian termasuk ya Brunei, kemudian Kalimantan Barat, Sarawak, Sabah di Malaysia, dan pulau-pulau kecil yang terletak antara lokasi ini yang secara kolektif dikenal sebagai alam Melayu. Lokasi ini sekarang merupakan bagian dari negara modern seperti Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei, Burma, dan Thailand. Nama Melayu berasal dari kerajaan Malayu yang pernah ada di kawasan Sungai Batanghari, Jambi, Sumatera. Dalam perkembangannya, kerajaan Melayu akhirnya takluk dan menjadi bawahan kerajaan dari Sriwijaya. Pemakaian istilah Melayu pun meluas hingga ke luar Sumatera, hingga kita ketahui bahwa teritorial Imperium Sriwijaya yang berkembang hingga ke Jawa, Kalimantan, kemudian Semenanjung Malaya. Jadi orang Melayu Semenanjung berasal dari Sumatera ini ya. Kemudian berdasarkan prasasti Keping Tembagala-Guna, pedagang Melayu telah berdagang ke seluruh wilayah Asia Tenggara, juga turut serta membawa adat budaya dan bahasa Melayu pada kawasan tersebut. Akhirnya bahasa Melayu ini kita kenal dengan istilah dalam ilmu bahasa lingua franca, yaitu salah satu bahasa yang memiliki yang menjadi bahasa inti dalam hal relasi antar wilayah di Nusantara khususnya, dan kemudian di wilayah-wilayah Asia Tenggara, menggantikan sebelumnya bahasa Sanskerta yang sangat berpengaruh di kawasan Asia Tenggara tersebut. Kemudian era kerajaan Sriwijaya merupakan masa emas bagi peradaban Melayu, termasuk pada masa Wangsa Syailendra di Jawa. Kemudian dilanjutkan oleh kerajaan Dharma Masraya yang sampai pada abad ke-14 dan terus berkembang pada masa Kesultanan Malaka, sebelum kerajaan ini ditaklukkan oleh kekuatan Portugis ya, penjajah yang mulai hadir di abad ke-15. Masuknya agama Islam ke Nusantara pada abad 12 diserap baik-baik oleh masyarakat Melayu. Islamisasi tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat jelata, namun telah menjadi corak pemerintahan kerajaan-kerajaan Melayu. Kerajaan berubah ya, kemudian menjadi bentuk pemerintahan kesultanan seperti yang kita kenal di Johor, Perak, kemudian Pahang, Brunei, Siak. Termasuk di Indonesia pun banyak kesultanan seperti Samudra Pasai, kerajaan Sunda Prasai kemudian menjadi
kerajaan Islam, kerajaan yang ada di Jawa seperti kerajaan-kerajaan sebelumnya, Majapahit menjadi Kesultanan Demak dan lain-lain. Kedatangan kolonialis Eropa telah menyebabkan terdiasporanya orang-orang Melayu ke seluruh Nusantara ya. Ini tersebar hingga juga ke bagian Asia Tenggara, bahkan melintas ke Afrika Selatan. Di perantauan mereka banyak mengisi pos-pos kerajaan seperti menjadi syah bandar, ulama, kemudian hakim. Dalam perkembangan selanjutnya, hampir seluruh Pulau Nusantara mendapatkan pengaruh langsung dari suku Melayu ya. Bahasa Melayu yang telah berkembang dan dipakai oleh banyak masyarakat Nusantara akhirnya dipilih menjadi bahasa nasional ya. Kemudian sekarang menjadi bahasa Indonesia, di negara lain menjadi bahasa Malaysia, dan kemudian Brunei atau Melayu ya. Bahasa Melayu termasuk rumpun bahasa Austrika ya. Rumpun ini terbagi menjadi dua, yaitu rumpun bahasa Austroasia, kemudian Austronesia. Kemudian setelah seabad lamanya dikenal rumpun Melayu Polinesia. Rumpun Melayu Austroasia mencakup antara lain bahasa Semang, Sakai di Malaka, Mon, Khmer, Indochina, dan bahasa Munda di India. Rumpun Melayu Polinesia terbagi tiga menjadi bahasa-bahasa di Indonesia, Melanesia, dan Polinesia. Oke, mungkin itu saja yang saya dapat berikan pada pertemuan pertama ini sebagai pembuka untuk wawasan Anda masuk pada bahasa dan sastra Melayu. Kita akan lanjut kepada nanti kita lihat dari sisi linguistik bahasa Melayu itu sendiri, dari ilmu linguistik, kemudian dari ilmuwan sastra, dan kemudian karya-karya sastra Melayu yang kita bisa bahas pada pertemuan selanjutnya. Dan apabila memungkinkan kita akan menggunakan kuliah conference melalui beberapa aplikasi yang ada saat ini. Saya harapkan Anda mengikuti mata kuliah ini dengan baik, dan Anda diharapkan untuk memantau perkembangan pada website yang nanti akan saya berikan linknya. Mungkin itu saja, jangan lupa untuk mengisi presensi nantinya akan saya sebar juga sebagai bukti kehadiran Anda sekalian. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.